Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada bab kelima tentang mandi jinabah. Sebelum kita baca hadisnya, kita akan memberikan gambaran terlebih dahulu seputar mandi jinabah ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandi jinabah ini sangat penting untuk diketahui hukum-hukumnya dan tata caranya. Karena kalau tidak paham tentang hukum dan tata caranya, ini bisa mengakibatkan kefatalan dalam ibadah sholat. Artinya bisa saja sholat yang kita lakukan, walaupun sudah mendatangkan seluruh rukun-rukun, wajib-wajib dan syarat-syarat sholat, tapi kalau dia bermasalah dalam mandi junubnya, maka tidak berguna sholatnya. Karena mandi junub ini mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Dan mandi junub ini adalah sebuah ibadah yang sangat dihajatkan bagi seorang muslim atau muslimah. Dan ibadah ini sifatnya rahasia, karena ibadah ini dilakukan secara tersembunyi. Tidak boleh seseorang membuka aurat di hadapan manusia, harus menutup diri dari keramaian. Bahkan ibadah ini menunjukkan tentang kesucian Islam itu sendiri. Karena Islam itu sangat menjunjung tohar, kesucian yang itu berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bahwa suci itu bagian daripada keimanan. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, khamsun man jaa bihinna ma imanin dakhalal jannah. Ada 5 perkara, siapa yang berusaha untuk mengamalkannya di atas keimanan, maka dijamin masuk surga. Apa saja 5 perkara itu? Kata Nabi SAW, man hafadha ala salawatil khams, orang yang menjaga salat 5 waktu, ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Selama seseorang itu menjaga wudunya, menjaga rukunya, menjaga sujudnya, dan menjaga waktu-waktunya. Tentu menjaga wudu karena tidak sah sholat kecuali dengan berwudu. Menjaga ruku dan sujud, disinilah rahasia sholat, ada di ruku dan sujud.
Karena saat ruku dan sujud itulah dosa-dosa kita akan berjatuhan. Makanya saat sholat ketika ruku dan sujud itu jangan main-main. Di situ harus sungguh-sungguh. Apalagi ibu-ibu sholat sendiri di rumah, maka kalau bisa perlama di dua tempat ini. Jadi lamakan rukunya, lamakan sujudnya. Itu kesempatan merontokkan dosa. Karena saat sholat itu dosa diletakkan oleh Allah di pundak dan di kepala. Jadi saat ruku dan sujud berguguran dosanya. Adapun mawaqitihinna, menjaga waktu-waktunya, sebab kalau sholat di luar waktu tidak sah. Maka siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dari mulai menjaga wudunya, menjaga rukunya, menjaga sujudnya dan waktu-waktunya, maka orang ini akan dijamin masuk surga. Yang kedua, wasama ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Yang ketiga, wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila, kemudian melaksanakan haji bagi yang sanggup. Kemudian yang keempat, wa ataz zakata tayyibatan biha nafsuhu. Kemudian yang keempat, berusaha menunaikan zakat dari harta untuk membersihkan jiwanya. Dan yang terakhir, wa addal amanata, dan berusaha menunaikan amanah. Kemudian Rasul ditanya, wama adaul amanah, apa yang dimaksud menunaikan amanah ini? Salat kita sudah tahu, puasa sudah tahu, haji sudah tahu, zakat sudah tahu. Lalu apa yang Anda maksudkan menunaikan amanah di sini? Maka Nabi SAW mengatakan, al-ghuslu minal janabah. Maksud menunaikan amanah di sini adalah mandi dari junub. Kemudian kata Rasul mengatakan, innallaha lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairaha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala belum merasa aman dari anak Adam terhadap sesuatu dari agamanya tanpa mandi jinabah ini. Karena orang yang mandi junub ini, orang yang tidak mandi junub ini tadi banyak mempengaruhi ibadah. Salah satunya adalah ibadah yang sangat vital setelah syahadat, salat. Bisa tidak sah salatnya kalau orang tidak mandi junub. Dan mandi junub sendiri adalah termasuk syiar yang sangat agung, di mana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sesuatu kecuali pasti menjelaskannya. Lah termasuk di sini juga Nabi SAW menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Karena toharoh itu kan berkaitan dengan dua perkara. Pertama dengan hadas kecil, dan yang kedua dengan hadas besar. Kalau suci dua-duanya, berarti dia bisa melaksanakan ibadah apa saja dan menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, tapi menghilangkan hadas besar dengan cara mandi junub. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang menjadikan kenapa mandi junub ini menjadi sebuah kewajiban, itu karena dua perkara. Yang pertama, karena keluarnya sperma, baik di saat dia tersadar ataupun saat dia tidur. Kalau sampai keluar mani atau sperma, baik ketika dia sadar ataupun tertidur, maka wajib mandi. Karena Rasul mengatakan al-ma'u minal ma', adanya air karena air, maksudnya adanya mandi karena mengeluarkan air sperma.
Kemudian yang kedua, melakukan hubungan suami istri walaupun tidak keluar sperma. Jadi ada suami istri berhubungan tapi tidak mengeluarkan sperma, mungkin karena terburu-buru datang tamu atau apa masalahnya, tetapi dia sudah melakukan hubungan dan berjumpa antara 4 cabang yang disebutkan Nabi SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitan al khitana wajabal ghusl. Apabila sudah berjumpa 4 cabang, kemudian masing-masing kemaluan sudah menempel, maka wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan air mani. Lah ini 2 perkara inilah yang mewajibkan mandi junub. Tapi apakah cuma 2 perkara ini saja? Tidak. Ada perkara-perkara lain yang juga dianjurkan untuk mandi junub. Seperti orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam itu dianjurkan mandi. Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an pada kisah Thumamah ibn Asal, ketika dia masuk Islam, maka Nabi menyuruh Thumamah untuk mandi. Jadi kisahnya, Thumamah ini seorang pembesar dari sebuah kabilah besar di sekitar Arab di zaman itu. Ketika dia hendak umrah, maksudnya umrah jahiliyah, ditangkap oleh pasukan Nabi, kemudian diikat di tiang, dan selama 3 hari Nabi SAW tetap mengikatnya. Dan ini menunjukkan bahwa di orang-orang junub ini boleh tinggal di masjid, karena Thumamah itu kan orang kafir, diikat di masjid selama 3 hari oleh Rasul. Otomatis orang kafir kan tidak mandi junub kan. Kalau memang orang junub tidak boleh tinggal di masjid, Thumamah tentu tidak mungkin diikat dalam masjid. Tapi selama 3 hari Thumamah diikat di masjid itu, dia melihat akhlak Rasul dan para sahabat luar biasa. Setiap hari Rasul menawarkan Islam, tapi dia tidak mau. Akhirnya setelah 3 hari Rasul kemudian melepaskan. Setelah dia kemudian keluar, tiba-tiba dia balik lagi. Dan terkenang kebaikan para sahabat dan Nabi SAW, akhirnya dia pun menawarkan diri untuk masuk Islam. Lah ketika itu Rasulullah SAW merintahkan Thumamah untuk mandi, baru kemudian mengucap 2 kalimat syahadat, menunjukkan bahwa orang masuk Islam itu dianjurkan mandi junub juga. Termasuk juga wanita yang selesai haid. Wanita yang selesai haid, kata Nabi SAW, idza aqbalatil haidhah fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa salli. Rasul pernah bicara kepada Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu anha dan mengatakan, wahai Fatimah, kalau datang haidmu jangan sholat, tapi kalau selesai haidmu mandilah kemudian sholat. Menunjukkan wanita yang selesai haid dianjurkan juga mandi besar atau mandi junub. Termasuk juga orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal dimandi jinabahkan, tentu oleh orang yang hidup. Kalau orangnya mandi sendiri ya nggak mungkin, orang udah mati kan. Dan itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Kata Ummu Atiyah, satu hari Rasul masuk ke tempat kami sementara kami dalam kondisi memandikan putri beliau. Maka Rasul mengatakan kepada Ummu Atiyah, igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalik, in ra'aitunna dhalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafura.
Kata Nabi SAW, cucilah atau mandikanlah sebanyak 3 kali gayung atau 4 gayung atau lebih banyak daripada itu, yang penting bersih. Dan jika perlu menggunakan air dan daun bidara, dan jadikan di akhir pemandianmu menggunakan kapur barus. Jadi Rasul memerintahkan Ummu Atiyah untuk memandikan siapa? Putrinya yang meninggal, Zainab radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa ada 5 perkara yang seseorang itu diwajibkan mandi junub, kan? Semuanya kan 5 jadinya. Pertama, keluar sperma, baik sadar ataupun tidak sadar. Artinya baik sadar ataupun tidak sadar, terjaga ataupun tidur dengan cara mimpi umpamanya. Karena mimpi basah itu ada 3 macam. Mimpi basah itu ada 3 macam. Pertama, mimpi melakukan hubungan, tapi setelah terbangun dia lihat ada sperma keluar, maka mandi junub. Yang kedua, dia tidak mimpi basah. Maksudnya dalam mimpinya dia tidak melakukan hubungan. Mungkin dia dalam mimpinya melihat lawan jenisnya, kemudian tertarik, kemudian bangkit syahwatnya. Ketika terbangun keluar sperma, nampak basah sperma, maka wajib mandi. Kemudian yang ketiga, dalam mimpinya dia berhubungan, tapi ketika terbangun tak ada pula tuh keluar sperma, kering, maka tidak wajib mandi. Kenapa? Karena ibrah itu mengeluarkan sperma, bukan mimpinya. Ya. Yang apes itu hendak melakukan hubungan, keluar pula sperma. Nah, ini wajib mandi. Karena ibrah itu mengeluarkan air mani atau sperma. Kemudian yang kedua, melakukan hubungan, baik keluar ataupun tidak. Kalau sudah bersentuhan antara 2 kemaluan laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi, keluar atau tidak. Kemudian yang ketiga, orang mu'allaf, orang kafir yang masuk Islam. Kemudian yang keempat, berhentinya darah haid. Dan yang kelima, orang yang sudah meninggal. Ini dianjurkan mandi junub. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu ibadah apa saja yang terlarang bagi orang-orang yang sedang junub itu? Pertama, salat. Pertama, salat, karena Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu. Di ujung Al-Maidah ayat 6 Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau engkau dalam kondisi junub, maka segera bersihkan dengan mandi junub. Dan Rasul mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dan Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Kemudian yang kedua, tawaf. Tidak boleh orang yang junub melaksanakan tawaf. Baik tawaf umrah, baik tawaf haji, baik tawaf wada atau tawaf sunnah biasa, maka semua tawaf tidak boleh dilakukan dalam kondisi junub. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, at-tawafu salatun illa anna Allah azza wa jal ahalla fihi al-kalam faman takallama fala yatakallama illa bi khairin. Tawaf itu sama dengan salat, tetapi Allah halalkan boleh bicara. Jadi tawaf dengan salat itu sama sebenarnya. Makanya orang kalau masuk Masjidil Haram tidak perlu tahiyatul masjid, langsung tawaf sebagai gantinya.
Makanya Rasul mengatakan tawaf itu bagian daripada salat. Tapi bedanya kalau tawaf boleh bicara. Tapi kata Rasul, jangan bicara saat tawaf kecuali yang baik-baik. Ini menunjukkan bahwa tawaf itu juga disyaratkan tidak boleh punya junub. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menangis saat haji wada karena dia mengeluarkan darah haid. Aisyah radhiyallahu anha, otomatis kan dia tidak bisa melakukan haji. Tapi kata Rasul, if'ali kulla syai'in illa tawaf. Lakukan segala sesuatu dari manasik haji kecuali tawaf. Boleh sa'i, boleh lempar jumrah, boleh mabit, tapi jangan tawaf, kata Nabi. Menunjukkan bahwa tawaf tidak boleh kecuali harus suci dari junub. Adapun tentang tinggal di masjid, ini menjadi khilaf ulama. Apakah boleh orang yang junub itu tinggal di masjid, seperti datang ke pengajian, duduk di masjid kayak ibu-ibu kayak gini kan, atau tidak? Ini menjadi silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh kecuali hanya melintas saja. Termasuk juga memegang mushaf tanpa ada penghalang, maksudnya ya. Kalau ada penghalang ya bisa pakai kaos tangan atau pakai handuk atau pakai kain gitu kan. Ini bicara tanpa penghalang. Ini juga menjadi perselisihan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh karena Rasul mengatakan la yamassuhu illa Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Waqiah 79, la yamassuhu illa al-mutahhar. Tidak boleh disentuh mushaf itu kecuali oleh orang yang suci, orang yang disucikan. Tapi ulama yang mengatakan boleh, mengatakan mutahharun, yang disucikan di situ bukan manusia, tapi maksudnya malaikat, dan Quran di situ bukan Quran yang di bumi, tapi Quran yang di Lauhil Mahfuz. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Termasuk yang kelima, qiraatul Quran, membaca Quran. Ini juga menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena ada hadis mengatakan dari Ali radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'una al-Qur'an ma lam yakun junuban. Rasul suka membaca Quran kepada kami kecuali dalam kondisi beliau sedang junub. Itu diantara ibadah-ibadah yang berkaitan dengan junub. Kemudian juga pembahasan yang ketiga, mandi junub tetapi tidak diwajibkan. Kalau yang 5 perkara tadi kan wajib tuh. Nah, sekarang sunnah, tapi kaifiyahnya sama dengan mandi junub. Pertama, mandi untuk melaksanakan Jumat bagi laki-laki. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian yang kedua, mandi setelah selesai melakukan jima atau hubungan suami istri. Jadi kalau seandainya ibu melakukan hubungan di malam hari, langsung setelah melakukan hubungan ibu langsung mandi, tidak harus menunggu di waktu pagi, maksudnya itu sunnah hukumnya. Karena Rasul mengatakan apa? Hada azka wa atyab wa athar. Karena orang yang melakukan seperti ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bisa mensucikan dirinya. Kadang-kadang orang kan malas mandi, nunggu subuh saja. Tapi kalau ibu kemudian langsung mandi, maka itu lebih baik. Itu sunnah hukumnya. Karena ketika ibu langsung mandi kemudian tidur, berarti ibu sudah tidak junub lagi. Nah, ini sunnah. Kemudian yang ketiga, mandi untuk melaksanakan salat Id bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, mandi untuk melaksanakan ihram dalam umroh atau haji. Kemudian yang kelima, mandi ketika masuk ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Kemudian yang kelima, mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Jadi setelah dia memandikan jenazah, dia pulang, dia mandi. Itu sunnah. Nah, ini 5-6 perkara
di mana mandi yang kaifiahnya sama dengan junub itu tidak menjadi wajib tapi sunnah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun tentang sifat mandi. Sifat mandi junub itu ada dua. Sifat mandi junub itu ada dua. Ada sifatul ijza, ada sifatul istihbab wal kamal. Jadi ada yang sifatnya yang penting sah. Ada yang kedua sifatnya sempurna dan sunnah. Adapun yang penting sah adalah dengan cara mengguyurkan air dari atas kepala sampai kaki dan semua badan tersentuh air. Itu sudah sah. Umpamanya ibu berada di pinggir kolam renang, ibu sedang junub, maka ibu niat saya mandi junub, langsung jegur ke kolam renang, habis itu naik lagi, sah. Gitu saja, ngapa-ngapain, jegur saja, kan basah semua tuh ya. Kemudian naik lagi, itu sah mandi junubnya karena sudah ada niat. Yang membedakan mandi biasa dengan mandi junub itu di niat tuh. Ini yang penting sah namanya. Tapi di sana ada sifat sempurna dan sunnah. Ya tentu sifat sempurna dan sunnah lebih baik. Dengan cara apa? Dengan mengikuti tata cara bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, yang nanti kita akan jelaskan. Jadi mandinya itu betul runut dan urut seperti Rasul mengajarkan kepada kita, seperti ini mandi junubnya. Itu namanya sifat sempurna dan sunnah. Tapi yang pertama itu yang penting sah saja, ya jegur saja sudah selesai gitu ya. Gak usah ngapa-ngapain, yang penting basah semua. Lah itu sah juga, tidak ada masalah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi janabah. Satu, wajib menutup diri dari manusia saat mandi. Tidak boleh membuka aurat, seperti mandi di sungai. Nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, disunahkan berdoa kalau ibu posisinya di kamar mandi. Maka ya biasalah ibu ketika masuk ke kamar mandi harus berdoa kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is ya. Kemudian ibu mandi. Kemudian yang ketiga, air yang disediakan untuk mandi junub itu harus air yang suci dan mensucikan. Karena ada air itu yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti mamanya jus jeruk. Boleh ibu mandi janabah pakai jus jeruk, habis mandi dikerubungi semut nanti. Itu suci, bisa dimakan, tapi kan tidak mensucikan. Hanya suci saja. Jadi air itu harus suci dan mensucikan. Kemudian yang keempat, sebagian ulama fikih mengatakan tentang makruh hukumnya berlebihan di dalam penggunaan air. Walaupun air di bak mandi banyak, tapi jangan dikuras. Jangan kayak nguras bak mandi, ya secukupnya saja mandi itu, tidak perlu berlebihan. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh. Kemudian yang keenam, kalau seseorang sedang berpuasa, umpamanya ibu sahur jam 4 namanya kan. Ibu masih bingung, kan semalam melakukan hubungan dengan suami, bangun pula di jam 4. Kalau ibu mandi, habislah waktu sahur. Kalau ibu sahur belum mandi, mendekati sholat subuh, maka kalau seandainya seperti ini, nggak apa-apa ibu sahur saja. Dan kalau seandainya sampai mendengar azan subuh ibu belum mandi junub, maka itu tidak membatalkan puasanya. Jadi sekalipun kemudian seseorang mandi junub, belum mandi junub dan sudah mendengar azan dan dia sedang berpuasa, maka tidak membatalkan puasanya.
Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, bagi orang yang junub dan dia tidak mendapatkan air, maka boleh mengganti dengan tayamum. Makanya Bu, jangan sampai gara-gara tidak ada air, kemudian suami minta jatah, ibu tolak, berdosa. Kata ibu, nggak ada air bang, nanti mandi pakai apa? Akhirnya suaminya marah, dilaknat ibu sampai pagi itu sama malaikat. Sudah layani saja. Kalau di pagi hari tidak ada air, ya tayamum, selesai. Apa masalahnya? Tayamumnya seperti apa? Apa guling-guling di pasir? Tak ada pula pasir, tak mungkin guling pula depan rumah kan. Ini ibu ngapain subuh-subuh guling-guling? Ya seperti tayamum biasa, cuman niatnya mandi junub gitu saja. Niatnya mandi junub, ya tayamum, ya biasa. Tepuk, tiup, nah, kemudian ngusap wajah, kemudian ngusap tangan, selesai. Itu begitu saja. Ya, tidak ada yang susah dalam Islam ini. Jadi kalau seandainya tidak ada air, maka boleh menggunakan tanah sebagai bentuk bersuci dari junub dengan cara tayamum. Nah ini yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar mandi junub. Adapun kaifiahnya yang pertama, kaifiahnya adalah jangan lupa membaca basmalah sebelum mandi. Kemudian yang kedua, boleh seseorang itu mandi bersama pasangannya. Jadi mandi junub bareng antara suami istri, dan itu hukumnya sunnah. Suami istri mandi dalam satu kolam itu hukumnya sunnah. Karena Rasul juga sama mandi bareng dengan Aisyah. Kemudian yang ketiga, jelas niat, wajib niat. Kalau baca basmalah itu sunnah ya, tapi kalau niat itu wajib niat. Kemudian yang keempat, disunnahkan sebelum mandi cuci kemaluan, mencuci kemaluan dengan bersih ya. Baru setelah mencuci kemaluan, yang kelima, mencuci kepala sebanyak 3 kali. Mencuci kepala sebanyak 3 kali. Baru setelah mencuci kepala sebanyak 3 kali, mulai ibu mengguyur bagian sebelah kanan badan. Sebelah kanan badan dari sini. Ya, di sebelah kanan. Ya. Baru setelah sebelah kanan beralih ke sebelah kiri. Kemudian selanjutnya yang nomor 7, boleh mengakhirkan mencuci kedua kaki ketika berwudu, ya kan? Boleh juga menyempurnakan mencuci kaki saat berwudu. Jadi kalau digabungkan semua keterangan ini, ya, bagaimana cara mandi janabah? Maka ibu caranya wudu. Pertama wudu dulu. Ketika berwudu itu boleh mencuci kakinya diakhirkan nanti aja. Tapi boleh juga menyempurnakan. Setelah berwudu, ibu cuci kemaluan, ibu cuci kepala, kemudian guyur sebelah kanan badan, guyur sebelah kanan sebelah kiri badan, baru yang mengakhirkan mencuci kaki saat wudu, itulah terakhir mencuci kaki. Tapi kalau saat wudunya sempurna mencuci kaki, berarti ya selesai mandinya. Nah itu kaifiah mandi janabah. Taib, ini secara gambaran. Kenapa saya buat gambaran seperti ini dulu? Jadi ketika kita membaca hadis tentang mandi junub itu sudah ada gambarannya. Baik, kita akan masuk hadis pertama dari bab mandi janabah. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil madinati. Laqiyahu fi ba'di turukil madinati wa huwa junubun. Qala fan khanastu minhu fadhahabtu faghtasaltu thumma ji'tu.
Faqala aina kunta ya Aba Hurairah? Aina kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Faqala subhanallah innal muslima wa fi riwayatin al mu'mina la yanjus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan dia di salah satu jalan dari jalan-jalan kota Madinah. Ketika itu Abu Hurairah sedang junub dan belum mandi. Jadi Abu Hurairah mengatakan, aku langsung menghindar karena malu. Aku sedang junub, mau jumpa dengan Nabi, aku malu. Aku menghindar dari Nabi. Lalu beliau langsung pulang, kemudian mandi, baru aku berani menemui Nabi. Kemudian Abu Hurairah ditanya oleh Nabi, Abu Hurairah, di manakah kamu tadi? Kenapa kau lari? Kenapa kau tak menemui aku? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi sedang junub. Karena itu aku enggan duduk-duduk denganmu dalam posisi tidak suci atau dalam posisi junub. Maka Nabi SAW mengatakan, maha suci Allah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya seorang muslim atau mukmin itu tidak najis. Maknanya ngapain kamu harus repot-repot mandi junub? Nggak apa-apa lah duduk-duduk walaupun kau junub, karena seorang mukmin itu bukan najis gara-gara belum mandi, itu maksudnya. Lah dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan sucinya badan seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu suci badannya. Jadi kalau ibu bersalaman dengan seorang muslim, dengan seorang mukmin, maka tidak perlu dicuci. Karena seorang mukmin itu tidak najis. Kemudian yang kedua, keadaan junub itu tidak menjadi najisnya badan. Jadi kalau ibu sedang junub bukan berarti badan ibu jadi najis, tidak. Kemudian yang ketiga, boleh bagi seseorang yang sedang junub untuk keluar rumah dan mengakhirkan mandi junub, tidak apa-apa, tapi jangan sampai lewat waktu sholat. Ya, umpamanya ibu melakukan hubungan setelah subuh, malas mau mandi, nanti aja lah dekat-dekat duhur, ya, karena mau ke pasar, boleh, tidak ada apa-apa, tapi jangan lewat waktu sholat duhur. Kemudian yang keempat, sucinya badan seorang mukmin itu bukan berarti badannya tidak mungkin tertimpa najis. Bisa saja pamannya dia sedang jalan kaki tanpa sandal menginjak kotoran manusia, akan kena najis juga tuh. Kemudian kata Imam Nawawi, seorang muslim suci baik hidup ataupun matinya. Jadi seorang muslim itu, kata Imam Nawawi, baik ketika hidup ataupun ketika mati tetap suci, tidak najis. Lain dengan hewan kan. Kalau hewan itu kan ada beberapa hewan itu ketika hidup dia tidak najis, seperti ayam, megang ayam itu tidak najis. Tapi kalau ayam itu mati mendadak dan jadi bangkai, jadi najis tuh. Tapi kalau manusia tidak, hidup dan mati tetap suci, ya. Kemudian juga yang selanjutnya di sini, menghormati orang yang mulia, berilmu dan baik itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Abu Hurairah ini menghormati Nabi. Dia takut kalau seandainya duduk di samping Nabi, dia sedang junub, dia nggak enak. Makanya dia mandi dulu. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Bagaimana sahabat itu memuliakan orang mulia. Maka di sini juga ada faedah, hendaklah menghormati orang mulia, orang berilmu, orang baik dengan sebaik-baik bentuk akhlak, pakaian dan yang semacamnya. Termasuk juga seorang murid disyariatkan meminta izin orang yang diikutinya, maksudnya gurunya, ketika hendak pergi. Karena di sini Abu Hurairah meminta izin kepada Nabi, seperti umpamanya lagi ngaji kayak gini nih. Ya qadarullah, pokoknya ibu mau ke toilet, nah tahan kencing, maka ibu harus izin, jangan langsung, bisa dengan isyarat, pokoknya seperti ini. Ya.
Ya, Ustadz dah paham begini, ibu keluar. Yang sampai ustadznya melihat. Nah, kalau sudah dianggukan ya, kadang-kadang ada yang langsung pergi gitu saja kan. Itu kurang adabnya dalam majelis ilmu. Jadi tetap minta izin walaupun dengan isyarat tangan. Wah, ibu mau ke toilet ya gini saja. Nah, ke ustadznya pergi gitu ya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu mengajarkan adab ini pada gurunya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tasbih keheranan dengan Abu Hurairah, mengatakan subhanallah, innal muslim, wa fi riwayah al mu'min la yanjus. Berarti subhanallah itu dikatakan saat orang itu sedang keheranan. Jadi kalau ada perkara yang menakjubkan, maka zikir yang ibu harus ucapkan subhanallah. Umpamanya ibu naik ke atas gunung, nampak pemandangan yang bagus gitu ya, jangan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak ada orang mati di situ ya. Ibu ucapkan subhanallah, indahnya. Pokoknya perkara yang menakjubkan. Umpamanya ada anak ini cantik, lucu gitu ya, anak siapa ini, subhanallah, nah, gitu ya. Itu dalam kondisi takjub maksudnya, karena Rasulullah SAW mengucapkan dalam kondisi takjub di sini ya. Kemudian juga di sini juga ada faedah tentang inayatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi ashab. Bagaimana perhatian Rasul kepada para sahabatnya, mencari tahu ketika Abu Hurairah menyingkir dan Rasul belum tahu alasannya. Rupanya setelah tahu alasannya, Rasul SAW bertanya, kenapa engkau pergi wahai Abu Hurairah? Ini menunjukkan apa? Adanya perhatian. Makanya penting memberikan perhatian sesama kaum muslimin. Kayak ibu ini ngaji di sini, kok ada salah satu tidak hadir, itu nanya-nanya lah, si Anu kok tidak hadir ya? Nah, gitu maksudnya ya. Kemana dia? Supaya apa? Menunjukkan adanya ukhuwah di situ, persaudaraan. Karena ada orang yang cuek gitu ya. Si Anu mau hadir nggak hadir terserah kan itu. Yang penting aku hadir. Nah, ini kan orang cuek. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bagus tak hadir katanya. itu. Jadi ini juga ada inayah harusnya sesama kaum muslimin saling memberikan perhatian. Sampai Rasul mengatakan kepada orang, kemana kau Abu Hurairah kan gitu ya? Kenapa kau pergi? Jadi ada perhatian seperti itu. Kemudian juga jawazu mujalasati al-junub. Boleh seseorang itu duduk dekat-dekat orang yang junub walaupun belum mandi, tidak apa-apa. Dan tidak nular juga junubnya. Dulu di samping dia tidak masalah kan gitu ya, ngobrol walaupun dia belum mandi. Karena Rasul mengatakan bahwa seorang mukmin itu tidak najis gitu ya. Kemudian juga kalau memang orang muslim itu tidak najis, bagaimana orang kafir? Maka ulama mengatakan orang kafir itu najis, tapi bukan najis hissi, maksudnya najis maknawi. Bukan najis secara badan, bukan, tapi najis secara perbuatan. Perbuatannya najis, tapi badannya suci. Jadi kalau ibu salaman dengan orang kafir non muslim itu ya tidak harus dicuci badannya atau pakaiannya ataupun tangannya. Karena walaupun Al-Quran mengatakan innal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik najis, artinya orang kafir najis. Maksud najis dalam surah At-Taubah itu bukan badannya, tetapi perbuatannya. Perbuatannya najis karena kekufuran perbuatannya. Tapi kalau badannya tidak najis. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah dari hadis ke-31 dari bab jinabah. Kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabati ghasala yadayhi thumma tawaddaa wudu'ahu lis-salati thumma yaghtasilu thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha al-ma'a alayhi 3 marratin thumma ghasala sa'ira jasadihi. Aisyah mengatakan
bahwa jika Nabi SAW hendak mandi junub, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya dulu, lantas beliau berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya hingga manakala beliau merasa yakin bahwa beliau telah membasahi kulit kepalanya, artinya pori-porinya sudah kena air, beliau mengguyur dengan air sebanyak 3 kali, kemudian membasuh anggota tubuh yang lainnya. Dan tadi saya sudah jelaskan tata cara mandi junub tadi. Taib, dari hadis ini apa yang bisa kita ambil? Pertama, bahwa sunnah hukumnya apabila dia hendak mandi mencuci kedua tangannya, kemudian membaca basmalah biasa, ya. Kemudian juga di sini ada kaifiyah cara mandi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan tentang kaifiyah tata cara mandi Nabi. Dimulai daripada mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian berusaha untuk, dan mencuci itu bukan membasuh ya, mencuci itu artinya ada gosokan. Jadi bukan hanya guyur-guyur gitu, enggak. Ini mencuci itu begini ya, ada gosokan tangan gini ya. Ini namanya mencuci namanya ya. Kalau menggosok ini mengguyur artinya ya itu bukan mencuci. Mencuci itu harus ada gosokan, digosok badan kita ini ya dengan sabun. Ya, kalau memang tidak ada sabun ya, yang jelas digosok lah gitu. Ada gosokan dengan tangan kita kepada badan kita. Lah, beliau di sini wudu dan tidak dijelaskan beliau mengakhirkan kakinya. Dalam riwayat ini Rasul mandi secara sempurna, wudu secara sempurna, dan ini yang banyak riwayat. Jadi wudu secara sempurna seperti ibu wudu ketika mau sholat, wudu seperti itu. Setelah wudu sempurna, kemudian baru mengguyur di kepala dan berusaha kalau bisa pori-pori kulit-kulit kepala itu terkena air jinabah. Kalau sudah kiranya sudah ibu yakin bahwa tidak ada pori-pori kecuali tersentuh air, pori-pori kepala gitu ya, baru kemudian mengguyur sebelah kanan 3 kali dan sebelah kiri 3 kali. Baru setelah itu membayur semua badan kita ya. Kalau yang penting sunahnya dapat dulu gitu maksudnya. Sunahnya dapat dulu itu maksudnya begini, ibu wudu sempurna, kemudian ambil air, cuci kepala, kemudian sebelah kiri sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, baru terakhir mencuci kaki bagi yang wudunya meninggalkan kaki. Itu sudah dapat tuh sunahnya ya. Nah, setelah itu terserah ibu mau mandi kayak apa ya, mau kayak bebek, mau kayak mentok, mau kayak terserah, yang penting kan sudah dapat sunahnya tuh ya. Kalau sudah itu mau ngambil shower mau apa terserah kan, yang penting sunahnya dapatkan dulu gitu maksudnya tadi. Kalau sudah perkara yang ini dapat, berarti selesailah ibu mandi junub. Lebihnya yaitu mandi segar saja ya. Tapi sekalipun demikian jangan sampai kemudian israf dalam penggunaan air, berlebihan dalam penggunaan air. Kemudian di sini ada riwayat wa kanat taqulu, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'a. Aisyah mengatakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana dan kami menciduk air dari bejana itu berbarengan dengan Nabi SAW. Artinya bukan nyemplung dalam bejana, bejananya satu gitu ya, kemudian saling ciduk gitu, bukan masuk ke dalam bejana ya. Tapi apakah boleh kemudian pamannya ada kolam masuk jegur dua-duanya? Ya tidak apa-apa. Tapi kalau bak mandi 1,5 meter ibu sama suami nyemplung di situ, mana pula itu ngerendam namanya ya. Nah, kalau kolam besar iyalah ya kan. Nah, kalau kolam kecil saja ya berdua saling ciduk gitu saja, seperti yang dilakukan Aisyah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sekira 3 hadis dulu.
Nanti minggu depan kita lanjutkan. Baik, sampai di sini kita buat aja, silakan. Yang saya tanyakan ya Ustaz, berkaitan dengan tayamum tadi. Jika kita tidak mendapatkan air, kita boleh dengan tayamum. Jika kejadiannya kita menjelang sholat subuh misalnya tidak ada air gitu kan Ustaz. Dan setelah itu kita bertayamum, dan setelah sholat subuh kita mau sholat zuhur, apakah memang sudah sah atau kita misalnya sebelum ini kita sudah menemukan air? Apakah tayamum ini masih berlaku juga untuk sholat-sholat berikutnya, atau jika kita menemukan air atau diwajibkan mandi janabah lagi? Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Menjadi polemik para ulama tentang tayamum ini. Apakah tayamum itu hanya hukumnya membolehkan untuk sholat, ataukah dia sama dengan wudhu mengangkat hadas? Di situ polemiknya ulama. Apakah tayamum itu hanya semata-mata hanya untuk membolehkan sholat saja? Karena tidak mungkin menunggu air subuh nanti bablas. Ya sudahlah, yang penting tayamum untuk sholat, untuk mandi jinabah, kemudian tayamum untuk sholat, artinya yang penting sah sholatnya dengan tayamum. Ataukah posisi tayamum itu memang sekedudukan dengan mandi, bisa mengangkat hadas, ataukah hanya membolehkan sholat? Maka ulama mengatakan terjadi perselisihan ulama, tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa tayamum itu sama dengan mandi, sama dengan wudhu, dia mengangkat hadas. Jadi kalau seandainya sudah tayamum, tahu-tahu jam 9-nya paginya dapat airnya rupanya datang gitu ya, ada perbaikan di PT Moyahnya umpamanya, atau muncul pula airnya kan. Apakah perlu mandi lagi? Tidak perlu, karena dengan tayamum itu sudah terangkat hadasnya. Tapi kalau ibu mau mandi ya silahkan saja, siapa yang ngalangi ibu untuk mandi? Ya mandi sajalah kalau mau mandi. Tapi kalau malas mandi, dengan tayamum subuh itu sudah bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Tapi sebagian mengatakan, dan kalau datang waktu sholat berikutnya, apakah tayamum berlaku pada sholat sebelumnya? Maka ulama mengatakan tidak, tayamum itu hanya dilakukan untuk sekali sholat. Jadi mau sholat lagi tayamum lagi, mau sholat lagi tayamum lagi, gitu maksudnya. Lain dengan wudhu. Kalau wudhu kan masih bisa untuk beberapa kali sholat sekali wudhu selama tidak batal. Kalau tayamum tidak, dia dilakukan setiap hendak melaksanakan sholat. Itu sebaiknya seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Masalah yang tidak bisa masak itu boleh mandi nggak? Gimana, ulangi? Itu masalah. Orang lemah syahwat kenapa? Itu boleh mandi nggak? Ya walaupun dia lemah syahwat, tadi kan yang mewajibkan mandi adalah jima, walaupun tidak keluar. Seperti orang lemah syahwat kan tidak keluar, tapi sudah berjumpa antara zakarnya laki-laki dan kubulnya perempuan. Ya, kalau sudah berjumpa kemaluan laki-laki dan perempuan, sudah nempel maksudnya, maka wajib mandi. Keluar atau tidak keluar, bersyahwat atau lemah syahwat, yang penting sudah nempel ya. Kalau terhalang tidak, kalau terhalang kain celana enggak ya. Maksudnya tidak ada penghalang, sudah menempel, maka itu wajib mandi. Keluar atau tidak? Bukan harus masuk. Ya maksudnya sudah berjumpa. Kalau belum berjumpa ya enggak, pemain terhalang ya enggak, karena hadisnya seperti itu. Berarti kiranya itu harus masuk Ustaz. Apanya? Itunya harus masuk, enggak harusnya. Ya enggak harus, yang penting sudah jumpa saja. Ya maksudnya sudah nempel dan tidak terhalang. Ya.
maka sudah wajib. Kenapa? Karena Rasul mengatakan apa? Syu'abihal arba. Ulama mengatakan apa sih maksudnya syu'abihal arba itu? 4 cabang yang berjumpa itu. Ada yang mengatakan 4 cabang yang berjumpa itu maksudnya 2 paha dan 2 tangan. Ya, jadi kalau sudah 2 tangan dengan 2 paha berjumpa seperti ini dan kemaluan laki-laki dan perempuan sudah menempel tanpa ada penghalang ya. Kalau ada penghalang enggak? Ya enggak wajib mandi. Tapi kalau tidak ada penghalang dan sudah jumpa 2 paha dengan 2 tangan dan bersentuhannya 2 kemaluan, wajib mandi. Keluar atau tidak? Ini aturan. Itu gimana soal pertanyaan yang bahas? Ya tidak sah. Karena sudah dianggap hadas besar. Karena dia kan bersuka harus masuk pikirannya situ. Wallahu alam ya. Mungkin ada pemahaman baru kali. Mungkin ada maksudnya mungkin ada penambahan keterangan ustaz lain, wallahu alam ya. Tapi yang saya pahami di sini zahir hadis jelas di situ berjumpa. Itu yang kedua, kalau tidak itu makan belum mandi makannya haram nggak Ustaz? Apanya? Makan. Makan itu haram nggak? Makan bagi orang yang junub. Iya. Ya ndaklah makan bagi orang junub. Karena Ibu lagi hubungan makan pun tidak apa-apa. Ya. Artinya nggak ada penghalang makan bagi orang yang junub, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. itu dengan kalau orang hasil masuk Islam terus sudah masuk nggak langsung meninggal itu gimana Ustaz? Ya dia masuk Islam berdosa. Karena itu kan meninggalkan wajib namanya. Tapi masuk Islamnya sah. Masuk Islamnya sah, tapi karena dia tidak mandi, berarti meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban ya dosa hukumnya. Ya, makanya orang mu'allaf itu bagi yang membimbingnya ya disuruh mandi dulu sebelum syahadat. Mandi dulu seperti Umar bin Khattab ketika masuk Islam kan dia mandi dulu. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Oh iya. Iya. Ustaz, ketika junub hendak sholat tidak mendapatkan air, tayamumnya itu berapa kali Ustaz? Untuk junubnya yang untuk sholatnya itu Ustaz? Sendiri-sendiri. Oh, niatnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi tayamum sendiri untuk junub, nanti setelah itu tayamum sendiri untuk sholat gitu maksudnya. Iya. Allah.